Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kerja ingin melakukan wawancara singkat mengenai otonomi daerah di lingkungan RT sebagai tugas laporan observasi, Pak. Ya, Apakah Bapak berkenan untuk kami wawancarai dan direkam video, Pak? ya bersedia. Oke, terima kasih, Pak. Ya, Sebelumnya boleh kami tahu nama lengkap Bapak? Indra Cahyana. Bapak menjabat sebagai ketua RT di wilayah bagian mana, Pak? RT 3 RW 27 Kelurahan Kebalan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Menurut Bapak, otonomi daerah itu apa ya, Pak? Ya, otonomi daerah itu hak dan kewajiban yang diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat dalam rangka untuk melakukan percepatan pembangunan, kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga sinergi lah dengan pusat ya. Ya, artinya mungkin dalam bahasa ilmiahnya desentralisasi ya. Yang tadinya mungkin kalau sentralisasi itu kan semuanya dari pusat. Nah, kalau desentralisasi ini jadi daerah juga punya peran tersendiri, dia diberikan hak dan kewajiban tersendiri. Kalau sebagai ketua RT, tugas Bapak sehari-hari itu apa aja sih, Pak? Ya, RT ini kan apa? Ya kita membantu ya. Jadi kan kita tuh mungkin kalau boleh dibilang pemerintah, level pemerintahan paling bawah lah gitu ya. Artinya kita yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini ya kita bagaimana, yang pertama adalah kita sebagai penampung aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi usulan, masukan dari masyarakat ya kita tampung dan kita follow up lebih lanjut gitu. Nah, sebetulnya di era keterbukaan sekarang, ya meskipun memang kita ada istilahnya apa jenjang lah ya, kita kan di atas kita RW, kemudian kelurahan, kecamatan, bupati gitu. Tapi di era keterbukaan sekarang, ya kita sebetulnya bisa menyampaikan aspirasi kita itu langsung mungkin ya ke tingkat yang sudah kami lakukan ya selama ini ya kita menyampaikan aspirasi kita sampai ke tingkat DPRD kabupaten gitu. Dan ya bentuknya kita mengusulkan untuk pembangunan perbaikan jalan, sarana olahraga, fasilitas yang ada di lingkungan. Kemudian yang kedua adalah fungsi administrasi. Kita di RT juga memang diberikan form tersendiri sebagai pengantar untuk warga, misalkan warga yang ingin mengajukan pengantar nikah, ya, surat keterangan kematian, keterangan pindah, gitu. Kemudian apa? Ya mungkin sampai surat keterangan tidak mampu. Nah, kita ada formnya yang diberikan oleh kelurahan yang kita berikan ke warga sebagai pengantar ya pada saat mereka membutuhkan layanan administrasi. Nah, kemudian tadi kan aspirasi administrasi, kemudian ya kita juga sebagai RT ini kita mitra ya, kita mitra pemerintah, jadi membantu kelurahan dan urusan pendataan kependudukan ya. Tahun 2025 kemarin misalkan pemerintah punya program PK 25 ya buat pendataan kependudukan tahun 2025 ya. Kita menjadi mitra bagi pemerintah, bagaimana kita mendata secara aktual di lingkungan, jumlah kepala keluarganya berapa, anggotanya berapa, kemudian usia dan sebagainya lah. Jadi itulah fungsinya. Jadi kita sebagai penyambung aspirasi masyarakat, kemudian memberikan layanan administrasi dan juga sebagai mitra bagi pemerintah. Selama ini program apa saja yang dijalankan di RT ini untuk waktu apa? Ya, kalau program memang kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan ini ya.
Memang kalau di RT sendiri ya kita punya struktur ya yang itu menekankan kepada fungsinya ya. Jadi fungsi-fungsinya yang kita coba jalankan, misalkan fungsi sosial. Ya, kita mencoba untuk menjalankan fungsi itu, pedulian terhadap warga masyarakat misalkan yang kebukaan gitu ya, ataupun misalkan menggerakkan masyarakat untuk melakukan pedulian terhadap lingkungan. Terus misalkan ada juga kita fungsi keamanan, ya otomatis kita juga menjalankan fungsi itu. Atau misalkan di lingkungan perumahan kan, lingkungan perumahan yang otomatis pada siang hari itu sebagian besar warga masyarakat di sini kan pergi bekerja, ya. Kemudian baru pulang malam, otomatis mereka membutuhkan rasa aman tinggal di lingkungan. Nah, makanya kita juga menyediakan security yang berjaga dan berpatroli 24 jam. Nah, ini juga fungsi keamanan ini kita berikan ke masyarakat. Kemudian fungsi lingkungan, fungsi keamanan, terus kita juga ya tadi ya kaitan dengan fungsi RT tadi, misalkan ada tim PKK dan Posyandu, tim itu pemantauan kesehatan di masyarakat, kemudian akses terhadap layanan kesehatan, misalkan kalau ada pemberian vitamin dan sebagainya, ya itu kita juga berikan. Artinya kita menyambungkan lah, kalau misalkan ada pemerintah ada program itu ya kita juga memfasilitasi itu lewat layanan PKK dan Posyandu. Nah, kemudian kita juga ya tentu terkait dengan tadi aspirasi ya, kita juga melakukan program untuk perbaikan lingkungan. Perbaikan lingkungan ini ya memang ada dua cara. Yang pertama dari sisi program pemerintah, misalkan kita mengajukan proposal kepada Pemda. Nah, Pemda menyeleksi program kita. Alhamdulillah selama 2 tahun terakhir di lingkungan RT 3 RW 27 kita mendapatkan program pemerintah. Tahun 2024 kita mendapatkan jalan lingkungan, pengecoran jalan lingkungan sejauh 270 meter. Nah, kemudian mendapatkan PGU sejumlah 34 titik. Nah, kemudian di tahun 2025 kemarin alhamdulillah kita juga ada untuk pembangunan dan perbaikan sarana olahraga warga. Alhamdulillah kita dapat 2 titik tahun 2025 kemarin. Nah, tahun 2026 ini kita juga sedang mengajukan untuk perbaikan jalan, karena ada 2 jalan yang memang dibutuhkan untuk segera diperbaiki. Nah, selain yang dari Pemda, kita juga mengajak dan mengedukasi warga untuk bisa juga peduli terhadap kondisi di lingkungan. Kita alhamdulillah sudah 2 kali melakukan perbaikan jalan juga, yang itu bersumber dari partisipasi warga ya. Jadi warga ya kita tidak menarik, ya cuma kita menyampaikan rencana usulan kita, kemudian rencana anggaran biaya kita berapa, kemudian warga dengan sukarela mereka berpartisipasi ya, dan kita menjalankan itu secara transparan. Kemudian setelah selesai dilakukan pembangunan, kita juga memberikan laporan ke warga. Yang pertama, jalan di depan ini hasil pengecoran iuran warga juga. Yang kedua, di depan jalan depan Blok O itu juga yang dari perempatan dari SMA itu juga hasil dari partisipasi warga ya, yang di depan pos itu. Nah, itu jadi untuk pembangunan kita juga berinisiatif dan melakukan partisipasi secara aktif. Kemudian ya tadi misalkan kaitan dengan sosial, ya, meskipun kita RT tapi kita juga bersinergi lah dengan pihak-pihak yang memang diperlukan oleh masyarakat. Misalkan di sini ada masjid gitu ya, ya kita bermitra dengan DKM, kita mensupport setiap programnya. Kemudian ada juga hukum kematian
yang memang sudah terbentuk ya, itu di luar struktur RT sebetulnya. Tapi kita mendukung, jadi setiap warga yang berkeduka, yang mendapatkan duka ya diberikan layanan oleh hukum kematian, misalkan dalam hal pengurusan jenazahnya sampai kemudian ke proses penguburannya. Kan kira-kira paling terasa manfaatnya buat warga itu yang mana ya Pak? Ya kalau jadi ya kalau semuanya penting ya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik ya. Cuma mungkin yang paling dirasakan ya oleh warga ya tentu yang dipakai oleh mereka sehari-hari ya. Ya misalkan tadi pembangunan jalan, kemudian PJU itu kan memberikan kenyamanan ke warga karena mereka menggunakan jalan itu kan setiap hari. Kemudian pada saat malam ketika PJU nyala kan itu terang gitu ya, jadi memberikan suasana yang lebih nyaman lah buat masyarakat dari sisi keamanan dan sebagainya gitu. Itu juga menurut saya sih mungkin sejauh ini itu yang paling bermanfaat itu yang memang dipakai oleh warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terus dari program tersebut kira-kira dampaknya apa aja Pak buat lingkungan warga sekitar? Ya kalau dampak ya otomatis kan memberikan ini ya manfaat ya bagi warga itu yang dirasakan. Ya dampaknya warga ya merasa lebih nyaman tinggal di lingkungan gitu, dengan infrastruktur yang lebih baik, kemudian dengan kepedulian yang lebih baik, dan sehingga meningkatkan kenyamanan dan juga solidaritas warga. Sehingga ketika misalkan lingkungan sudah baik, mereka merasa puas tinggal di lingkungan sini. Kemudian juga kita juga ada grup warga ya, jadi kita menginformasikan setiap rencana kegiatan kita, misalkan mau kerja bakti lah, mau apa, itu juga kita sampaikan, sehingga warga juga merasa punya kewajiban untuk bisa bersama-sama menjaga lingkungan. Program itu biasanya dijalankan rutin atau di waktu tertentu aja Pak? Ya kalau yang bersifat rutin ada ya, kalau yang bersifat insidental juga ada. Kalau rutin ya tadi yang saya sampaikan, misalkan security 24 jam di pos, kemudian mereka juga berpatroli setiap malam gitu ya. Kemudian kalau yang bersifat insidental misalkan ya tadi ada program buat pembangunan wilayah, kemudian juga misalkan buat peringatan hari besar, hari besar, misalkan kita mengadakan kegiatan 17 Agustusan gitu ya. Kemudian kerja bakti gitu. Itu memang kalau kerja bakti sejauh ini ya kita melihat kondisi ya, memang seharusnya dilakukan sebulan sekali, cuma kan melihat situasi kondisi, misalkan kalau lagi hujan dan sebagainya, itu kita pertimbangkan. Biasanya gimana sih Pak cara Bapak mengajak warga supaya ikut berpartisipasi dalam kegiatan RT? Ya tadi yang pertama kita membuat grup warga ya. Jadi di grup itu ya sebagai sarana komunikasi yang terbuka untuk seluruh warga. Jadi di situ warga merasa terhubung ya, terkoneksi. Karena kan di zaman sekarang untuk bisa berkomunikasi kan bisa berbagai macam media ya. Termasuk salah satunya di grup itu ya, kita jaga kondusivitas di grup itu supaya tidak kacau lah. Nah, pada saat di grup itu ya pertama tadi sarana komunikasi, kemudian juga sarana informasi ketika ada program kerja yang mau dijalankan. Nah,
Kalaupun misalkan ada program khusus, misalkan kita ada pengaturan jalan di salah satu jalan, maka kita bikin grup sementara kita menginformasikan misalkan jalan O3 nih mau kita perbaiki ya, kita yang ada pada depan antara O3 sama O1 ya kita bikin grup tersendiri ya, kita sampaikan rencana kerjanya seperti apa, waktunya berapa lama gitu ya, kita informasikan supaya mereka juga melakukan antisipasi ya. Selain secara online di grup ya, kita juga terbiasa ya berkomunikasi secara langsung, baik tadi pada saat kerja bakti misalkan itu juga sebagai sarana buat silaturahmi warga juga. Kalau kita ketemu di masjid atau juga memang ada kita di sini saung ya, saung Oregon ya, di situ sebagian warga juga aktif untuk berkumpul. Selama menjalani program tersebut, ada nggak Bapak kendala yang sering Bapak? Ya kalau disebut kendala, ya mungkin itu sebagai tantangan aja ya. Ya kan tidak semua warga kondisinya sama ya. Ya misalkan tadi pada saat kita mau melakukan pengacaran secara mandiri, ya kan kondisi warga ada yang, ya mohon maaf ada yang mungkin masih belum ada uangnya gitu, atau ada yang sudah ada yang pasti kita diskusi seperti apa, misalkan dari sisi kemampuannya, dari sisi waktunya, yang pasti sih setiap itu ada tantangannya ya, yang penting kita komunikasi, kita menyampaikan dengan baik-baik ya. Ada juga misalkan warga yang cuek ketika diajak buat kerja bakti atau apa ya, sebisa mungkin kita mengajak dan mengedukasi ya terkait dengan pentingnya kebersamaan. Ya saya pikir ya kendala itu ya menjadi sebuah tantangan lah, bagaimana kita bisa selalu menjaga kekompakan dan kepedulian terhadap lingkungan. Menurut Bapak, dengan adanya otonomi daerah ini, pelayanan keluarga jadi lebih mudah atau gimana Bapak? Ya, jadi sekarang itu kan bahkan pemerintah juga ini ya membuka layanan-layanan secara online ya. Misalkan di Kabupaten Bekasi sendiri itu ada layanan administrasi yang namanya Siperpak ya. Ini di Dukcapil ya. Jadi ini ya artinya kan pemerintah daerah dia membuka layanan itu ya. Sistem Informasi Terpadu Pelayanan Administrasi Kependudukan. Nah ini kan yang dibikin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pemerintah Kabupaten Bekasi. Jadi secara masing-masing warga sebenarnya dia dengan punya KK dan KTP di Bekasi dia bisa mendaftar di sistem ini. Jadi pada saat ada perubahan data kependudukan, misalkan ada penambahan warga, pengurangan anggota keluarga, terus perbuatan KTP, kartu identitas anak dan sebagainya, itu bisa dilakukan di situ. Jadi dengan otonomi daerah ini ya otomatis ya masing-masing daerah itu mereka berlomba-lomba untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya, kepada warganya. Artinya itu ya menjadi sesuatu yang positif lah. Kedepannya kira-kira ada rencana atau harapan Bapak supaya RT ini bisa lebih maju lagi Bapak? Oh iya, yang pasti setiap tahun kita berusaha untuk ada program buat perbaikan lingkungan, baik itu jalan maupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang kedua ya tentu berusaha untuk meningkatkan partisipasi dan kebersamaan warga. Yang pasti kita juga mengharapkan ya warga bisa terlayani secara administrasi sehingga mereka bisa mendapatkan layanan yang terbaik ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan penjelasan Bapak mengenai Ya. semoga ini kedepannya semakin maju ya Pak. Amin. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.